Chapter 4. Terjebak pesona presdir dingin. Agila tiba di rumahnya. Turun dari mobil, tubuhnya direnggangkan ke sana kemari. Menghadapi keluarga Revalino ternyata melelahkan juga, ya. Otot gadis itu sampai kaku. Wow, udah balik, Oil. Agila membalikkan tubuh. Maniknya menyorot seorang gadis berpakaian santai yang keluar dari rumahnya. Dia gadis yang sangat dekat dengan Agila, Alicia Luciana. Panggil saja Eli. Balas Agila malas. Eli berdecak sebal. Kamu kenapa, sih? Orang itu bikin kamu kesel? Tanyanya. Agila menggeleng, tak mau menjawab pertanyaan Eli. Sengaja ingin membuat penasaran. Ia melenggang masuk ke dalam rumah tanpa menjelaskan apapun pada Eli. Kakinya terus melangkah hingga dapur. Membuka kulkas di sana dan meneguk air dingin dari botol. Ada apa, sih, Oil? Dia lepas, ya. Tanya Eli lagi yang sangat penasaran. Agila menghela napas. Aku nggak nemuin orang itu di sana, El. Loh. Terus. Agila berjalan lagi ke arah ruang santai. Ia ambruk di sofa dengan kaki dinaikkan ke atas sofa. Nggak tahu, El. Udah aku tungguin tadi, tapi nggak ada. Besok biar aku coba lagi. Eli menghela napas. Ya udah. Masih banyak waktu, kok. Nggak usah serius-serius amat, Oil, saran Eli. Nikmatin aja hidup kita di Indonesia. Jarang banget, kan, kita bisa ke sini, lanjut gadis itu. Agila mengangguk setuju. Karena tuntutan pekerjaan yang sebenarnya, Agila dan Eli sering berpindah-pindah negara. Kali ini, incaran mereka ada di Indonesia. Negara yang menjadi saksi pertumbuhan mereka dahulu. Agila yang tadinya bersandar santai di sofa tiba-tiba duduk tegak dan menatap Eli serius. El, aku tadi ketemu laki-laki. Dia ganteng banget, loh. Eli balik menatap Agila antusias. Serius? Siapa namanya? Kamu kenalan nggak sama dia? Agila mengangguk. Ia tersenyum lebar. Tuan Muda Raihan, jawab Agila. Eli melotot. Wah, are you serious? Yeah. Brak. Agila terpelonjat kaget. Tiba-tiba sekali Eli menggebrak meja tanpa alasan. Woi, kamu apa-apaan, sih? Mau bikin aku mati karena serangan jantung, iya. Serbu Agila tajam. Ia mengusap dadanya yang berdebar kencang, lebih tepatnya jantung Adila. Eli cengengesan. Sorry, hehe. Eli kembali antusias mendekati Agila, ingin mendengar lebih lanjut soal Tuan Muda Raihan. Terus, waktu aku datang ke klub, aku lihat dia diusir dari klub. Bartender di sana ngusir si tuan muda itu keluar, ucap Agila mulai bercerita. Eli bertepuk tangan heboh. Gila. Terus. Aku tanya dong sama mereka masalahnya apa. Katanya, Tuan Muda Raihan mabuk dan udah banyak minum, tapi Tuan Muda nggak bisa bayar karena dompetnya nggak ada. Aku bayarin deh minumannya. Agila lanjut bercerita. Eli tergelak keras. Kalau Tuan Muda ingat kejadian ini, aku yakin dia malu, hihi. Agila ikut terkekeh. Orang kaya yang lupa bawa dompet dan akhirnya dibayarin sama cewek nggak dikenal. Wow, berdecak kagum. Terus gimana? Pinta Eli ingin tahu. Tuan Muda nggak mau aku bayarin minumannya. Dia berusaha cegah aku.
Pakai acara peluk-peluk segala, peluk. Jerit Ellie heboh. Agila mengangguk. Iya. Karena aku risih, aku bawa tuan muda masuk ke dalam, ke ruang VIP. Dia cerita soal Chelsea. Chelsea? Tanya Ellie memastikan. Agila mengangguk. Chelsea kenapa emang? Katanya, Chelsea udah ninggalin dia. Tuan muda mabuk karena sakit hati. Ellie menggeleng dramatis. Kasian banget. Si tuan muda. Iya. Kasian banget. Terus, apa yang terjadi? Aku kasih saran buat dia biar ngelupain si Chelsea. Dia setuju. Nah, kamu tahu nggak abis itu dia ngapain, El? Muka Agila balik serius lagi. Apa? Tanya Ellie tak tahu. Dia minta aku jadi pacar barunya. WHAT. Ellie menatap Agila berbinar. Beneran? Terus kamu jawab apa? Aku nggak mau, lah. Tapi, karena dia ngedesak terus, aku iyain aja biar nggak ribet. Dia mabuk? Pasti nanti lupa, kan? Agila menutup ceritanya sampai di situ. Untuk bagian ciuman antara dirinya dengan Raihan tidak perlu dikatakan. Masa iya Agila cerita soal first kiss-nya yang dirampas oleh Raihan yang notabene-nya adalah lelaki mabuk. Wah, Ayla, tidak rela sebenarnya. Tapi, ya udah, kan? Udah kejadian, kok. Iya, sayang banget. Ellie menyayangkan kejadian itu jika sampai dilupakan oleh Raihan. Terus, tuan muda kamu tinggal di klub? Tanya Ellie ingin tahu. Agila menggeleng. Aku anterin ke mansion keluarga Revalino, lah. Masa iya aku tinggalin? Nggak manusiawi banget. Gila. Kamu masuk ke dalam mansion. Iya. Gimana interior mansion keluarga itu? Keren nggak? Bagus. Amazing. Tutur Ellie tanpa henti. Agila sampai berdecak mendengar pertanyaan kelewat antusias sahabatnya ini. Keren parah, El. Kayak istana. Gede banget. Jawab Agila mendramatisir. Tetapi, kenyataannya memang begitu, kok. Mansion keluarga Revalino memang sebesar itu. Aku juga mau masuk ke dalam. Ellie malah iri. Menurutnya, Agila merupakan gadis yang beruntung bisa berinteraksi dengan Raihan dan bisa masuk ke dalam mansion keluarga Revalino. Padahal, Agila merasa bahwa hari ini adalah hari yang melelahkan. Oil, besok yang biar aku aja, ya. Pinta Ellie penuh harap. Agila menatap Ellie bingung. Hah? Mau ngapain? Ellie tersenyum begitu lebar. Kali aja besok tuan muda datang ke klub itu lagi, hehe. Aku mau ketemu sama dia, pintanya memelas. Boleh? Ya. Enggak. Kita udah bagi rencana dan kamu udah punya bagiannya sendiri. Enak aja ambil bagian aku, tolak Agila. Ia memeletkan lidahnya, mengejek Ellie yang geram. Please, Oil. Aku tuh pengen bisa dekat sama tuan muda, mohon Ellie. Kamu tahu, tuan muda itu nggak suka dideketin cewek. Itu tahu kalau tuan muda nggak suka dideketin. Terus ngapain kamu mau deket-deket? Seru Agila tak mau kalah. Cek, itu, kan, dulu. Tuan muda nggak suka dideketin cewek karena dia punya pacar, namanya Chelsea, yang kamu sebutin tadi. Ellie menjeda perkataannya. Kalau mereka udah putus, berarti aku bisa deket-deket dong. Agila manggut-manggut. Segitu cintanya dia sama Chelsea, iya. Ellie mengangguk serius.
Ellie bercerita pasal kisah cinta antara Raihan dengan Chelsea menurut informasi yang ia tahu. Saking sayangnya tuan muda dengan gadis itu, tuan muda sampai rela menjaga jarak dengan semua gadis demi menjaga hubungannya dengan Chelsea. Aku nggak ngangka kalau Chelsea itu cewek bodoh yang ninggalin tuan muda, kata Ellie mengakhiri ceritanya. Agila jadi semakin kasihan dengan Raihan. Lelaki itu begitu tulus mencintai Chelsea. Namun, Chelsea malah tidak membalas cinta itu dengan baik. Menurut Agila, jarang sekali di dunia ini tipe lelaki seperti Raihan yang begitu setia dengan satu wanita. Udah, cukup. Nggak usah dibahas lagi. Harusnya kita bahas orang incaran kita, bukan tuan muda, cecar Agila menghentikan pembicaraan ini. Ia pun menyuruh Ellie untuk beristirahat di kamarnya. Begitupun dengan Akila yang bergegas tidur di kamarnya sendiri. Sebelum tidur, Agila mencuci muka dan menggosok gigi. Kegiatan rutin yang selalu ia lakukan setiap malam. Good night for me, lirik Agila sebelum memejamkan mata. Setelah itu, ia berdoa sebentar dan mulai terlelap. Biarkan aku tidur nyenyak malam ini. Lupakan soal tuan muda. Dia hanya kenangan sesaat untukku. Keesokan paginya di mansion keluarga Revalino. Sinar mentari menembus tirai tipis kamar lelaki yang satu ini. Memberitahukan bahwa pagi menjelang dan ia harus segera bangun. Pusing. Keluh Raihan seraya memegangi kepalanya. Ia berusaha duduk bersandar di ranjangnya. Ini di kamarku. Raihan mengamati seisi ruangan yang memang merupakan kamarnya sendiri. Bukannya aku di klub fresh, ya, semalam. Gumam Raihan bingung. Kok bisa ada di rumah? Raihan memejamkan mata, berusaha mengembalikan semua ingatannya soal semalam. Memori tentang Chelsea yang mengkhianatinya, lalu ia mabuk di klub, bertemu dengan gadis cantik bernama Agila, dan ia. Agila? Mana Agila? Pekik Raihan menoleh ke sana kemari. Buru-buru lelaki itu turun dari ranjang dan keluar dari kamar. Aoila! Teriaknya memanggil. Seluruh anggota keluarga Revalino yang tengah sarapan dibuat terkejut dengan teriakan Raihan. Mereka melihat Raihan turun dari tangga sambil terus meneriaki nama Agila, gadis baik hati yang membantu lelaki itu semalam. Setidaknya itu yang keluarga Revalino pikirkan soal Agila. Mami, yang bawa Rai pulang siapa semalam? Tanya Raihan sewaktu ia sampai di ruang makan. Sayang, duduk dulu, ya. Kepala kamu pasti sakit, pinta Reva. Raihan menggeleng, menolak permintaan Reva. Jawab dulu, Mi. Agila, sayang, jawab Reva lembut. Raihan tersenyum lebar. Terus dia di mana, Mi? Dia udah pulang semalam. Kok, dibiarin pulang, sih, Mi? Dia itu pacar Rai. Hah? Chapter 5. Mami, yang bawa Rai pulang siapa semalam? Tanya Raihan sewaktu ia sampai di ruang makan. Sayang, duduk dulu, ya. Kepala kamu pasti sakit, pinta Reva. Raihan menggeleng, menolak permintaan Reva. Jawab dulu, Mi. Akila, sayang, jawab Reva lembut. Raihan tersenyum lebar. Terus dia di mana, Mi? Dia udah pulang semalam. Kok, dibiarin pulang, sih, Mi? Dia itu pacar Rai. Hah? Seru Robert, Reva, dan Jessie bersamaan. Mereka terkejut dengan penuturan Raihan. Pacar kamu,
Rai, ulang Reva tak percaya. Raihan mengangguk. Yap, pacar baru Rai, jawab lelaki itu bangga. Emangnya dia nggak bilang apa-apa, Mi? Reva menggeleng. Enggak, sayang. Setelah mastiin kamu baik-baik aja, Akila langsung pulang. Raihan mengerucutkan bibirnya, pertanda bahwa ia kesal. Masa baru sehari berpacaran dia sudah ditinggalkan. Tidak lucu sekali. Agila jahat sekali, sih. Alvin. Teriak Raihan memanggil Alvin, asisten pribadi Raihan di RH Group. Merasa dipanggil namanya, Alvin maju mendekat. Lelaki itu sudah standby di mansion keluarga Revalino sejak pukul 6 pagi. Iya, Tuan Muda. Cari data diri Agila untukku. Aku ingin data itu secepat yang kau bisa, mengerti? Perintah Raihan. Alvin membungkuk sopan. Baik, Tuan. Kalau begitu, saya permisi sebentar. Raihan mengibas-ngibaskan tangannya. Alvin pun pergi dari sana untuk melaksanakan perintah tuan mudanya. Sebenarnya apa yang terjadi semalam, Rai? Tanya Reva penasaran. Raihan menghela napas panjang sebelum memulai ceritanya. Lantas dirinya ikut duduk, bergabung di meja makan. Semalam, Rai pergi ke apartemen Chelsea buat ngajak jalan. Tapi, waktu Rai sampai di sana, ternyata Chelsea lagi ciuman sama laki-laki lain. Pef. Hahaha. Tawa Jessie pecah. Raihan langsung menatap Jessie kesal. Adik perempuannya itu memang menyebalkan. Mampus. Udah dibilangin, kok, kalau Kak Chelsea itu cewek nggak bener. Kakak malah ngeyel. Diem, deh. Malesin banget, balas Raihan bersungut-sungut. Robert tertawa singkat. Lalu, tanyanya yang ikut penasaran dengan kelanjutan cerita putranya. Rai juga lihat kalau Chelsea nyatain cinta sama lelaki itu, lirih Raihan sendu. Dia begitu tidak menyangka bahwa gadis yang selama ini ia cintai mengkhianatinya. Terus, Kak, tuntut Jessie ingin tahu. Rai nggak terima dong. Rai keluar dari persembunyian, terus hampirin mereka. Rai menjeda kalimatnya untuk menarik napas sebentar. Rai putusin Chelsea saat itu juga dan pergi dari sana. Rai pergi ke klub buat nenangin diri. Di sana, Rai minum banyak banget. Dan, waktu Rai mau bayar, ternyata Rai nggak bawa dompet. Rai diusir dari klub, deh. Hahaha. Tawa Reva dan Jessie pecah seketika. Mereka tidak menyangka bahwa Raihan diusir dari sebuah tempat karena tidak membayar. Para bartender yang melakukan hal tersebut pasti tidak mengenal Raihan dengan baik. Robert yang sedari tadi mendengarkan pun ikut tertawa. Anaknya ini memang kadang. Raihan mendengkus sebal. Mau dilanjutin nggak, nih, ceritanya? Tanya lelaki itu dengan nada ketus. Reva mengangguk-angguk. Lanjut, sayang. Rai diusir paksa dari klub sampai didorong keluar. Saat itu Rai ketemu sama Ayla. Dia datang terus bantuin Rai. Agila juga sempat temenin Rai dan bayarin semua tagihan, minuman, Rai. Reva mengangguk mengerti seraya tersenyum penuh arti. Dia gadis yang baik ternyata, katanya. Terus, kok, Kak Rai nyebut Kak Agila pacar kakak, sih? Tanya Jessie kepo. Agila sempat nemenin Rai di sana, Dek. Kak Rai ceritain semua masalah ke dia. Terus dia bilang sesuatu sama Rai yang sampai saat ini Rai masih ingat sekali kalimatnya. Tutur Rai melanjutkan. Apa? Agila bilang apa? Tanya Reva.
Raihan berdeham. Gadis itu yang bodoh karena meninggalkan Tuan yang sangat mencintainya. Jadi, Tuan lupakan saja gadis bodoh itu. Tuan bisa mencari gadis yang lebih pintar, kan? Ucap Raihan mengulangi perkataan Agila sama persis lengkap dengan meniru nada dan gaya bicara Agila. Nah, itu tuh bener. Seru Robert, Reva, dan Jessie berbarengan. Raihan tersentak kaget melihat kekompakan keluarganya. Lupain aja, Kak, gadis kayak Kak Chelsea. Kak Rai, kan, bisa cari yang lebih pintar, kata Jessie yang diangguki oleh Robert dan Reva. Raihan mengerucutkan bibirnya. Iya, kakak tahu. Abis itu, Kak Rai. Ya, karena Agila minta kakak cari gadis yang pintar, kakak langsung minta Agila buat jadi pacar kakak dong. Menurut kakak, dia pintar, jawab Raihan sekaligus mengakhiri ceritanya. Robert tersenyum tipis. Ya, menurut papi juga. Ish, tahu gitu, mami bakalan minta Agila untuk menginap di sini. Reva berdecak sebal. Permisi, Tuan, Nyonya, Nona. Raihan, Robert, Reva, dan Jessie menoleh ke sumber suara. Alvin datang dengan berkas biru muda di tangannya. Tuan muda, ini data diri Nona Agila yang berhasil saya dapatkan saat ini. Alvin menyerahkan berkas yang dibawa kepada Raihan. Raihan menerima berkas tersebut. Lantas dibuka dan dibaca dengan saksama. Nama, Alzena Agila Jonesa, umur, 21 tahun, pekerjaan, anggota Kepolisian Nasional Indonesia, status, belum menikah, keluarga, tidak ada alamat, tidak diketahui. Raihan hanya membaca data yang menurutnya penting. Seulas senyum terbit di bibirnya. Apalagi ketika matanya menangkap foto Agila yang ikut hadir di dalam berkas. Cantik sekali. Cie. Kak Rai jatuh cinta lagi, nih, ye, ledek Jessie dengan alis naik turun. Raihan hanya mengedikkan bahu. Ia menoleh ke arah Alvin dengan raut datar. Kenapa alamat rumahnya tidak diketahui? Tanyanya. Maaf, Tuan muda. Berdasarkan informasi yang saya dapat, Nona Agila tidak menetap di satu tempat yang pasti. Nona Agila berpindah-pindah tempat tinggal karena tuntutan pekerjaannya, terang Alvin sejujur-jujurnya sesuai informasi yang didapat. Memangnya Agila bekerja apa? Tanya Robert yang belum tahu perihal pekerjaan Agila. Nona Agila adalah anggota kepolisian di negara ini, Tuan Besar. Bahkan, Nona Agila sangat sering mendapat penghargaan dari pemerintah atas kinerja, papar Alvin. Reva berdecak kagum. Dia sangat hebat. Pantas saja semalam Agila tidak terlihat takut ketika berhadapan dengan anggota The Revils. Robert mengangguk setuju. Ya, gadis itu sangat hebat. Lalu keluarganya? Tanya Raihan. Saya kurang tahu, Tuan muda. Tetapi, Nona Agila tinggal di panti asuhan sejak kecil. Kemungkinan Nona Agila merupakan anak yatim piatu, jawab Alvin dengan sopan. Ya ampun, kasihan sekali Kak Oila, lirih Jessie. Dia hebat sekali, ya, Pi. Berarti Kak Oila berjuang sendirian untuk menjadi polisi tanpa bantuan orang lain. Iya, hebat sekali, sahut Reva dengan senyumnya. Raihan ikut tersenyum. Maniknya terus memandangi wajah Agila yang ada di berkas. Kamu sangat hebat, pacar baruku. Kapan kita akan bertemu lagi? Sepertinya,
Aku benar-benar tertarik dengan sosok hebat seperti dirimu. Chapter 6. Beberapa hari kemudian, Raihan seolah lupa tentang Agila, kekasih barunya itu. Pasalnya, lelaki itu sedang sibuk mengurus perusahaannya agar dapat mengajukan tender dalam jumlah besar dan mendapatkan lahan incaran. Sebagai pengusaha muda yang terkenal, Raihan tentu tidak mau kalah. Apalagi dia memang sangat membutuhkan lahan tersebut untuk membangun cabang perusahaan baru. Raihan ingin memperlebar sayap bisnisnya lagi hingga ke penjuru dunia. Letak lahan tersebut ada di Taipei, Taiwan. Setelah perjuangan Raihan selama beberapa hari ini, akhirnya semua usaha lelaki itu membuahkan hasil. Raihan berhasil mendapatkan lahan yang diinginkan. Lelaki itu segera menyuruh Alvin untuk memulai pembangunan. Alhasil, malam ini, Raihan mengajak seluruh keluarganya untuk makan malam di luar. Tumben, Kak, ngajak makan di luar, heran Jessie. Raihan yang sedang menyetir mobil tersenyum mendengar perkataan adiknya. Ini untuk perayaan aja, Dek. Kakak abis dapat jackpot besar di perusahaan, balas Raihan. Maksud kamu? Robert tak paham. Rai berhasil dapetin lahan yang bagus untuk cabang perusahaan Rai yang baru, Pi. Robert tersenyum bangga. Good job, boy, pujinya. Thanks, Pi. Setelah itu, suasana mobil hening. Tidak ada lagi yang membuka suara. Entah itu Jessie, Reva, maupun Robert. Sedangkan Raihan fokus menyetir. Setibanya di restoran, seluruh anggota keluarga Revalino turun dari mobil. Restoran yang mereka masuki nampak sepi karena Raihan sengaja menyewa seluruh tempat. Biar privasi mereka terjaga. Selamat datang, Tuan Muda, sambut pemilik restoran. Raihan mengangguk kecil untuk menanggapinya. Di samping pemilik restoran ada Alvin yang memang sengaja datang karena undangan Raihan. Alvin nampak membungkuk sopan untuk menyapa majikannya. Mari masuk, Tuan Muda, Tuan Besar, Nyonya Besar, dan Nona Muda. Pemilik restoran memberi jalan. Mereka melangkah masuk ke dalam restoran dengan penuh wibawa. Silakan duduk, Tuan. Pelayan kami akan segera datang untuk melayani Anda sekeluarga, pinta pemilik restoran. Raihan mengedarkan pandangannya ke penjuru restoran. Tempat makan ini merupakan spot favorit seluruh keluarganya. Restoran ini menyediakan aneka makanan berbau Prancis dengan cita rasa yang hampir sama seperti restoran di Prancis. Dahi Raihan sukses dibuat mengerut ketika matanya menangkap sosok manusia lain tengah duduk di salah satu kursi. Dilihat dari rambutnya yang panjang dan bergelombang, sepertinya dia adalah seorang gadis. Bukankah saya sudah meminta Anda untuk mengosongkan seluruh restoran? Lalu siapa dia? Tanya Raihan dingin. Pemilik restoran merasakan hawa dingin yang keluar dari Raihan. Sebelum berbicara, ia meneguk salivanya kuat-kuat. Maaf, Tuan Muda. Saya tidak berani mengusir gadis itu, akunya. Tidak berani. Beo Reva bingung. Iya, Nyonya. Karena penasaran, Raihan melangkah menuju gadis tadi. Sepertinya, gadis itu sudah menyelesaikan acara makannya. Ada beberapa piring kosong yang tertata di depan gadis itu. Hei, kau! Seru Raihan. Gadis itu menoleh. Matanya langsung membelalak melihat Raihan yang berdiri di belakangnya. Raihan pun ikut membolakan kedua matanya. Agila. Gadis itu Akila jadi gelagapan melihat Raihan. Apalagi ketika Robert,
Reva, dan Jessie ikut menyusul. Agila seketika terserang kepanikan yang luar biasa. "Kak Oila!" seru Jessie heboh. Agila tersenyum kikuk menatap satu persatu anggota keluarga Revalino. Halo, sapanya. "Kak Oila di sini. Sendirian?" tanya Jessie senang. Agila mengangguk patah-patah. Ia masih syok bertemu dengan keluarga ini. Kenapa harus ketemu mereka lagi, sih? "Maaf, Nona, Tuan, Nyonya. Saya pamit dulu." Agila bergegas merapikan seluruh barangnya yang berserakan. Ia menyambar rompi yang tersampir di kursi dan bergegas pergi. "Tunggu, Oil!" pinta Raihan seraya mencekal lengan Agila. Ayla memekik kaget melihat lengannya. Ia memberontak kuat. Entah itu berusaha menggeliatkan lengan ataupun memukuli tangan Raihan agar mau melepas cengkeraman. Namun, semua tetap sia-sia. Tenaga Raihan cukup kuat jika hanya diperlakukan seperti itu. "Tuan muda, lepaskan tangan saya!" seru Agila kesal. Raihan menggeleng keras. "Enggak, Oil. Kamu lupa. Kamu kekasihku." Agila melotot kaget. Apa dia ingat soal kejadian malam itu? Dia ingat semua. "Saya bukan kekasih Anda. Lepaskan cepat." Agila memukul-mukul tangan Raihan kencang. Lelaki itu sampai meringis merasakan sakit. Pukulan Agila tidak main-main kuatnya. "Agila, diamlah!" seru Raihan menahan kedua tangan Agila. Saking geramnya, Agila langsung menyentak kedua tangannya dan membuat gerakan memutar dengan bertumpu satu kaki. Kaki lainnya diluruskan, bersiap untuk menendang Raihan. Menyadari gerakan tersebut, Raihan langsung mengelak. Ia merunduk hingga berjongkok. Namun, Agila tak menyerah. Ia ingin menendang lagi dari bawah hingga membuat Raihan mau tak mau mundur beberapa langkah. Robert dan Alvin yang melihatnya tercengang. Kecepatan serangan Agila sangat tidak bisa ditebak. Merasa cukup aman, Agila langsung mengambil langkah 1000 untuk pergi. Sayangnya, jalan di hadapannya tidak semulus yang dibayangkan. Sesosok lain menghadang jalan Agila yang ingin berlari ke pintu keluar. Agila mengambil ancang-ancang untuk melayangkan kepalan tangan. Namun, pergerakan tangan Agila seketika berhenti mengetahui siapa yang berdiri di depannya. Agila langsung menarik kepalan tangannya mundur. "Nona Jessie!" sebut Agila tergagap. Jessie yang berdiri menghadang jalan Agila nampak memejamkan matanya erat. Takut pukulan Agila mengenai dirinya. Setelah mendengar suara Agila, Jessie pun membuka matanya. Aku nggak kenal pukul, kan?" ucap Jessie polos. "Maaf, Nona. Saya tidak bermaksud," kata Agila seraya membungkuk kecil. Reva bergegas menghampiri putrinya. Ia memeriksa setiap inci tubuh Jessie. "Kamu nggak apa-apa, kan, sayang?" tanyanya. Jessie cengengesan. "Nggak apa-apa, Mi. Apa yang Anda lakukan di depan saya, Nona? Itu tadi sangat bahaya untuk Anda." Agila mengomel dengan bahasa formal. Jessie menatap Agila tajam. "Kak Oila merasa bersalah tidak?" todongnya. Agila mengerjap bingung. Merasa bersalah tidak?" ulang Jessie. "Tapi, kan, tadi bukan salah saya juga, Nona. Nona yang berlari ke depan saya." Iya," jawab Agila ragu. Jessie tersenyum lebar. "Sebagai permintaan maaf, Kak Oila harus ikut kita makan malam."
Agila melotot kaget. Hah? Beginilah nasib Agila sekarang. Terjebak di antara keluarga Revalino. Ia tersenyum kikuk ditatapi oleh Robert, Reva, Jesse, dan Raihan. Oh, ya. Satu lagi. Alvin. Kak Oila sedang apa di sini? Tanya Jesse. Agila tersenyum kecil. Makan malam, Nona. Plak. Orang kalau ke restoran, ya, buat makan, Jesse. Raihan membalas adiknya. Jesse memeletkan lidahnya kepada sang kakak. Terserah Jesse dong, belanya. Pandangan Jesse beralih pada Agila lagi. La tersenyum lebar. Kamu tinggal di mana, nak? Tanya Reva seraya menyentuh tangan Agila yang berada di meja. Sumpah, aku ingin menghilang saja. Hua, di perumahan Melati, Nyonya, jawab Agila apa adanya. Wah, itu, kan, salah satu perumahan elit di sini, heboh Jesse. Dibalas senyuman tipis dari Agila. Agila terlihat kurang nyaman berada di situasi ini. Ia ingin segera pergi untuk menyelesaikan tugasnya. Keluarga Revalino makan malam ditemani Agila, diiringi celotehan Jesse. Gadis yang berstatus sebagai nona muda itu tampak gembira berada di dekat Agila. Deretetete. Agila mengecek ponselnya. Ada telepon masuk. Alicia is calling. Buru-buru Agila menggeser tombol yang berwarna hijau melompat-lompat. Halo. Kamu di mana? Tanya Eli langsung. Dahi Agila mengernyit. Restoran Prancis. Kenapa? Aku ke sana jemput kamu. Kamu buka email sekarang juga. Tut. Nih, anak kenapa coba? Ada apa, Kak Oila? Ada masalah. Agila terpelonjat mendengar suara Jesse. La mendongak, menatap satu persatu keluarga Revalino yang memandangnya bertanya-tanya. Tidak apa, Nona, balas Agila canggung. Sebelum membuka email kiriman Eli, Agila tersenyum sopan kepada keluarga Revalino. La mempersilakan mereka agar melanjutkan makannya. Ketika dibuka, terdapat lampiran file di dalam email. Agila menekannya dan membaca isi dokumen. Lexi. Ekem. Agila terkejut. Raihan barusan berdeham kencang. Ada apa, Tuan Muda? Kamu sedang bersama kami. Jangan bermain ponsel. Tegur Raihan. Agila segera mematikan ponselnya dan menaruhnya di meja. Iya, Tuan Muda. Bagus. Raihan tersenyum puas. Kamu kekasih yang penurut rupanya. Agila melotot. Apa? Saya bukan kekasih Anda. Bantah gadis itu. Tapi, malam itu, saya mengiyakan permintaan Anda karena saya tidak mau berdebat dengan orang yang sedang mabuk, bukan karena saya menerima Anda, potong Agila segera menjelaskan. Kening Raihan mengerut. Kalau begitu, anggap saja sebagai pertanggungjawabanku karena sudah menciummu. Mata Agila semakin membelalak. Wah, Reva dan Robert ikut terkejut. Kamu cium Agila, Rai? Tanya mereka berbarengan. Raihan mengangguk enteng. Iya, Mami, Papi. Oh, astaga. Tapi, Tuan Ekem. Agila menoleh ke belakang. Eli berdiri di belakangnya dengan seragam resminya. Gadis itu sempat berbinar melihat Raihan si tuan muda kesayangan. Namun, kembali memasang ekspresi serius ketika sadar bahwa ini bukan waktu yang tepat. Oil, kita harus pergi, kata Eli. Agila tersenyum lebar kepada Eli. Oh, sahabatku.
Kamu memang Dewi penolongku. Selamat malam, Tuan Muda, Tuan Besar, Nyonya Besar, dan Nona Muda. Saya El dari Kepolisian Nasional. Saya datang untuk menjemput Nona Oil untuk kembali, kata Eli memperkenalkan diri dengan sopan. Ada masalah apa? Tanya Agila. Ada informasi terbaru pasal buronan yang kita incar. Kau tidak membaca email yang kukirim. Eli memicing curiga. Agila cengengesan. Tidak, hehe. Eli memutar bola mata malas. Sudah, ayo cepat. Yang lain sudah berkumpul. Agila mengangguk. Ia bangkit dari duduk dan menyambar rompi seragam polisinya, lanjut mengenakannya. Di seragam coklat tersebut ada banyak lencana yang tertempel, bentuk penghargaan yang Agila dapat. Maaf, Tuan Muda, Nona Muda, saya sudah harus kembali. Agila membungkuk sopan. La meraih topi kebanggaan dari dalam tas dan mengenakannya. Kami permisi, seru Agila dan Eli bersama. Lanjut membuat gerakan hormat sekilas. Agila menyambar tasnya dan bergegas pergi mengikuti Eli. Jesse yang melihat itu berbinar. Ah, keren sekali. Reva terkekeh. Kamu suka? Suka, Mami. Sangat suka. Apalagi kalau Kak Oila jadi kakak iparku, aku akan jauh lebih suka. Chapter 7. Agila dan Eli tiba di depan sebuah bangunan bertingkat. Perusahaan besar di Indonesia. RH Group. Haha, akhirnya aku bisa bertemu dengan Tuan Muda tampan. Pekik Eli heboh. Kedua matanya berbinar indah. Terlalu antusias. Bertepuk tangan juga. Sedangkan Agila memutar bola matanya malas. Lebay. Bukannya semalam udah ketemu? Tanya Ayla. Eli mengangguk. Iya, tapi, kan, nggak bisa ngobrol. Kita di sini buat kerja, bukan buat lihat laki-laki pemaksa itu. Heh. Mulutnya. Agila menghela napas jengah. Eli terlalu menggilai lelaki bernama Raihan itu. Padahal, di mata Agila, Raihan tidak menarik sama sekali. Udah, ayo masuk. Agila memimpin jalan. Eli mengekor bagaikan anak ayam yang mengikuti induknya. Pandangan diedarkan. Memantau interior lobi yang menakjubkan. Selamat datang di RH Group, Nona-nona. Ada yang bisa saya bantu? Sambut resepsionis yang berjaga di lobi perusahaan. Agila mengedarkan pandangan seraya meraih lencana khusus dari dalam tas. Saya ingin bertemu dengan pemilik gedung ini. Resepsionis tadi hampir memekik kaget ketika melihat lencana khusus yang Agila keluarkan. Namun, suaranya tak keluar setitik pun kala mendapati tatapan menusuk dari Eli. Apa yang Tuan Muda lakukan sampai harus berurusan dengan polisi? Setidaknya, itu yang resepsionis tadi pikirkan. Saya akan menghubungi Tuan Alvin terlebih dahulu, asisten Tuan Muda. Ayla tersenyum ramah. Silakan. Resepsionis tadi nampak berbicara di telepon dengan nada pelan. Ia tidak ingin membuat keributan dengan menyerukan pasal kedatangan pihak hukum negara ke perusahaan mereka. Baik, Tuan. Resepsionis tadi berusaha bersikap normal. Walaupun sebenarnya ia sulit untuk bernapas di sini. Tuan Alvin meminta Nona untuk langsung naik ke atas. Lantai 34, Nona. Ayla mengangguk paham. Terima kasih. Sama-sama, Nona. Akila berjalan lebih dulu. Sementara Eli menatap resepsionis tajam. Jaga rahasia, oke. Jari telunjuk ditaruh di depan bibir. Iya, Nona. Saya akan diam, balas resepsionis berbisik.
Selepas kepergian Ellie, wanita yang berjaga di obi tersebut menghembuskan napas lega. Haha, rasanya aku bisa mati hanya karena ditatap seperti itu oleh polisi tadi. Iya, aura Agila dan Ellie memang semenyeramkan itu. Akila dan Ellie sampai di lantai 34. Alvin sudah berdiri di depan lift untuk menyambut keduanya. Nona Akila, seru Alvin sedikit terkejut. Oh, jadi polisi yang dimaksud mereka. Halo, asisten Alvin. Sapa Agila dengan cenggirannya. Efek tidak tahu ingin memanggil seperti apa, jadi, ya begitu saja. Ada perlu apa, Nona? Tanya Alvin sesopan mungkin. Aku ingin bertemu dengan atasan di sini. Bisa, kan? Menunjukkan lencana khusus diam-diam. Ini bukan masalah sepele, tambah Agila berbisik. Alvin mengangguk paham. Mari, Nona. Ayla dan Ellie mengikuti langkah Alvin. Sesekali dua gadis itu mengobrol santai agar tidak menimbulkan kecurigaan. Bahkan, sesekali mengajak Alvin bercanda yang hanya ditanggapi senyum kecil yang samar. Tok tok tok. Masuk. Alvin membukakan pintu. Mempersilakan Agila dan Ellie untuk masuk terlebih dahulu. Semacam sopan santun ala lelaki yang tidak ingin mendahului perempuan. Akila. Raihan bingung. Alvin bilang, ada anggota kepolisian di lobi yang berkunjung. Ini, kok, jadi pacar barunya. Tidak hanya Raihan di sana. Ada Robert pula. Kedua lelaki berbeda generasi itu menatap Agila dan Ellie yang nampak berpakaian santai dengan tas di punggung. Bingung menguasai kepala mereka. Selamat pagi, Tuan Muda. Maaf kalau kedatangan kami mengganggu aktivitas Anda, ucap Agila sopan. Raihan menggeleng. Tidak apa. Duduklah. Menunjuk kursi di hadapan. Agila pun duduk di sana. Ellie memilih berdiri di belakang Agila. Biasa, jabatan Agila, kan, jauh lebih tinggi. Ada apa sebenarnya? Tanya Robert penasaran. Agila berdeham. Sorot matanya berubah serius. Saya Oil dari Kepolisian Nasional ingin meminta bantuan Anda, Tuan Muda, Tuan Besar. Robert dan Raihan saling berpandangan sejenak. Ini mereka makin bingung, loh. Aku pasti bantu, kok. Memang kenapa? Raihan masih berbicara dengan non-formal. Masih belum mengerti alasan kedatangan kedua gadis di hadapannya ini. Agila menoleh pada Ellie dengan tangan tersodor. Ellie yang paham menyerahkan dokumen yang dibawa kepada Agila. Informasi kami dapat memastikan bahwa salah satu buronan internasional asal Inggris berada di perusahaan ini. Berkata seraya menyerahkan dokumen. Apa? Raihan menyambar dokumen. Data diri seorang lelaki bernama Lexi tercantum rapi di kertas tersebut. Lengkap dengan fotonya pula. Aku tidak pernah melihat orang ini di sini. Memberikan pada Alvin. Asisten Raihan itu pun ikut memeriksa. Benar, ia juga tidak pernah melihat. Tentu saja Anda tidak akan melihatnya. Dia menyamar, Tuan. Akila menjelaskan. Menyamar. Mengangguk. Iya, dia menyamar. Agila menerangkan dengan sedetail mungkin. Raihan, Robert, dan Alvin mendengarkan dengan serius. Agila menjelaskan soal Lexi. Dimulai dari kejahatannya di Inggris yang membunuh putri seorang petinggi di sana, lalu sempat tertangkap dan kabur hingga lari ke Indonesia. Lexi memalsukan identitas selama di Indonesia. Untuk mendapat uang,
ia masuk ke dalam perusahaan ini dengan data palsunya. Raihan dan Robert terkejut. Mereka baru tahu ada buronan yang bersembunyi di perusahaan mereka. Karena itu, kami ingin meminta izin untuk melakukan pemeriksaan di tempat ini. Agila mengakhiri penjelasan dengan helaan napas capek ngomong terus. Baiklah, saya memberi izin penuh untuk kalian melakukan pemeriksaan di sini. Raihan berubah tegas. Ini bukan masalah sepele. Agila tersenyum lebar. Terima kasih banyak. Untuk kedepannya, tolong bersikap normal saja, Tuan. Kenapa? Raihan tak paham. Plak. Robert memukul kepala belakang Raihan sebal. Tentu saja agar tidak menimbulkan kecurigaan. Masa begini aja kamu nggak paham, sih, Rai? Raihan meringis sakit. Iya, iya. Tapi, nggak usah mukul-mukul juga dong. Akila terkekeh kecil. Ia mulai bekerja. Menyambungkan koneksi miliknya dengan milik perusahaan. Lalu disambung dengan sebuah alat proyektor yang menampilkan layar hologram. Periksa dengan teliti. Titah Agila. Iya, Nona L. Teguran keras. Lirikan tajam Agila berikan. Eli meneguk Sulaiva dengan susah payah. Siap, Nona Oil. Menjawab dengan tegas. Agila meretas seluruh data karyawan dan menampilkan di layar hologram. Tugas Eli menyamakan dengan data yang ia bawa di tablet. Raihan dan Robert ikut menatap cemas ke layar hologram. Mereka jadi khawatir dengan tidak tanduk buronan. Semoga buronan itu segera tertangkap. 20 menit kemudian. Stop. Memekik kencang. Agila sampai terjingkat-singkat. Ada apa? Dia menunjuk layar hologram. Sebuah data seorang lelaki bernama Lesia tercantum di sana. Foto diburamkan dengan tanggal lahir dipalsukan. Bagian pemasaran. Ayla bergerak cepat meretas CCTV. Buronan itu kabur. What?